Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhyiddin Muhammad Said saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kunjungan dilakukan dalam rangka pemantauan persiapan arus mudik Idul Fitri tahun 2014. Muhyiddin berpendapat persiapan arus mudik di Pulau Jawa sudah jauh lebih baik. Sebagai komisi yang membidangi transportasi dan infrastruktur, Komisi 5 DPR RI bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya arus mudik 2014. Terkait dengan perbaikan jalur Pantura, Muhyiddin mengatakan Komisi 5 telah meminta kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan pembetonan jalur pantai utara Jawa 30 hari sebelum Hari Raya. Merupakan kewenangan pemerintah daerah, kita minta supaya ditertibkan. Tinggal ini yang menjadi hambatan, pasar-pasar tumpah karena di mana-mana menjelang Lebaran, pasar tumpah ini tumbuh di mana-mana. Jangankan itu, di bandara aja ada. Tetapi kalau itu dikoordinir dengan bagus, dilakukan koordinasi dengan baik, penertiban dengan bagus, saya kira semua bisa berjalan. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi mengatakan, pihak otoritas bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api maupun terminal bus perlu peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap keselamatan para penumpang yang akan mudik. Untuk jalur mudik melalui Pantura, Arwani menilai persiapannya sudah cukup bagus, namun masih ada beberapa kekurangan, di antaranya kelengkapan rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan di sejumlah titik. Bagus ya, sudah hampir semuanya tertangani ya. Tapi saya masih melihat juga di beberapa titik harus juga diwaspadai. Terutama memang tidak ada rambu lalu lintas, tidak ada lampu penerangan jalan. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Esti Kartika, TV Parlemen melaporkan. DPR meminta pemerintah lebih serius dan tegas mengendalikan harga bahan-bahan pokok karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan telah memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengendalikan harga. Ditemui usai mengikuti dialog Semangat Pagi Parlemen di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR Refrizal mengatakan pemerintah harus melaksanakan amanat Undang-Undang Perdagangan untuk mengendalikan harga agar tidak merugikan masyarakat. Menurut Refrizal, pemerintah bisa memberi perintah kepada pengusaha atau pedagang untuk menurunkan harga bahan pokok. Jika pengusaha atau pedagang tidak melaksanakan instruksi tersebut, bahkan tetap menaikkan harga secara berlebihan, pemerintah bisa memberi sanksi tegas. Refrizal menilai tindakan tegas pemerintah jauh lebih efektif daripada pemerintah melakukan operasi pasar atau pasar murah berkali-kali. Karena itu pasar murah tersebut hanya bersifat sementara. Di Undang Perdagangan itu diberikan pemerintah untuk bisa mengendalikan harga-harga itu. Kalau dulu kan tidak ada alasan pemerintah nggak punya kekuatan ya untuk mengendalikan harga. Tapi sekarang pemerintah telah diberikan kekuatan oleh undang-undang untuk bisa mengendalikan harga itu, khususnya Kementerian Perdagangan. Pemerintah khususnya adalah Menteri Perdagangan untuk segera dapat melaksanakan undang-undang ini. Hasil pemantauan tim liputan TV Parlemen di Pasar Palmerah, Jakarta, harga sayur mayur selama bulan Ramadan relatif stabil. Memang harga beberapa komoditas sempat naik saat menjelang bulan Ramadan, di mana harga cabai lebih dari Rp20.000 per kilogram dan bawang merah Rp20.000 per kilogram. Menurut Agus, pedagang sayur mayur di Pasar Palmerah menjelang Lebaran memang sering terjadi kenaikan harga. Namun selama kondisi cuaca baik dan pasokan dari daerah produksi lancar, kenaikan harga tidak signifikan. Yang mudah-mudahan sih Lebaran ini nggak naik. Soalnya tergantung cuaca. Kalau dulu kan karena cuaca hujan, jadi pengiriman juga agak kesendat logistiknya. Tergantung distributor juga. Nanti biasanya mereka suka menyimpan barang, musim nyetok gitu, terus mereka tahan. Mungkin mau barang beberapa hari baru mereka jual, jadi harga naik. Harga daging pun terpantau cukup stabil. Daging sapi murni di Pasar Palmerah dijual dengan harga Rp98.000 per kilogramnya, sedangkan harga daging sapi campuran Rp75.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Nuki Aang Kristio, TV Parlemen melaporkan. Semua pihak harus secara bijaksana menyerahkan proses penyelesaian rekapitulasi dan hasil pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden kepada Komisi Pemilihan Umum KPU sesuai amanat undang-undang.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Marzuki Ali saat ditemui usai menggelar acara buka puasa bersama dengan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNU, TP Sriwijaya, dan fraksi Partai Demokrat DPR RI bertempat di rumah dinas Ketua DPR Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Marzuki mengatakan, jika terjadi perselisihan atau sengketa terhadap hasil pemilu, para pihak bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan mekanisme yang telah diatur undang-undang. Marzuki mengingatkan yang paling penting dan harus selalu dijaga adalah pelaksanaan tahapan pemilu sampai selesai harus tetap berjalan dengan aman dan damai. Ya, kita pertama menyerahkan semuanya pada proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Yang pertama, tentu kita juga harus menerima apabila ada pihak yang tidak puas atau ingin mengajukan judicial perselisihan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Itu juga konstitusional. Sementara itu, terkait tragedi ditembaknya pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina Kamis lalu, Ketua DPR RI Marzuki Ali mengatakan, salah satu solusi agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali adalah dengan menghindari rute terbang di wilayah konflik, khususnya penerbangan komersial. Marzuki berpendapat, kasus penembakan pesawat komersil ini harus diinvestigasi secara menyeluruh dan transparan, sehingga fakta-fakta yang ada terungkap, dan siapapun yang bersalah harus diselesaikan menurut hukum internasional. Nah, oleh karenanya lebih baik menghindari wilayah-wilayah konflik, khususnya penerbangan komersial ya, menghindari wilayah konflik, jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti itu lagi. Nah, tentu ya, ini harus diinvestigasi. Siapapun yang bersalah, ya harus diselesaikan menurut hukum internasional. Citra dan Ridwan, TV Parlemen melaporkan. Demikianlah Jurnal Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Jurnal Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.